Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Muhammad Ufron di sini daripada kelompok 13 pada makul hukum bisnis. Di sini akan membawakan terhadap materi tentang penyelesaian sengketa dan arti lain ADR. Nah, di sini pertama saya akan menjelaskan terhadap pengertian sengketa bisnis. Jika lo menggunakan nama sengketa, pasti situ sangat akrab sekali dengan namanya konflik. Konflik dengan sengketa itu sama. Lah, daripada pengertian konflik itu sendiri apa? Ya, setiap situasi di mana dua atau lebih pihak memperjuangkan tujuan-tujuan pokok tertentu dari masing-masing pihak, saling memberikan tekanan di satu sama lain gagal mencapai satu pendapat, dan masing-masing pihak berusaha untuk memperjuangkan secara sadar tujuan pokok mereka. Nah, dalam arti lain, konflik tersebut merupakan suatu tujuan bersama yang tidak tercapai karena apa? Karena adanya perselisihan antara kedua belah pihak. Lah, jikalau disangkut pautkan dengan sengketa bisnis, berarti secara tidak langsung merupakan suatu permasalahan yang berada dalam konteks bisnis. Dalam arti lain, adanya prestasi antara kedua belah pihak tersebut, sehingga jikalau terjadi namanya sengketa bisnis tersebut, itu dapat mengurangi terhadap rasa kepercayaan klien tersebut terhadap perusahaan ataupun terhadap perorangan tersebut. Nah, itu disebut nama sengketa bisnis, suatu permasalahan yang ada dalam suatu dunia pembisnisan. Mungkin singkatnya begitu dalam pengertian sengketa bisnis. Mungkin hanya itu dapat yang saya sampaikan dari pemateri pertama. Mungkin akan dilanjutkan terhadap pemateri kedua. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya sebagai pemateri kedua yang menjelaskan tentang sebab-sebab sengketa bisnis. Di sini itu ada 4, yang mana menurut Johnny Emerson, perselisihan dalam kegiatan bisnis atau perdagangan dapat terjadi pasca sebelum perjanjian disepakati. Misalnya mengenai objek perjanjian, harga barang dari isi perjanjian, serta pada waktu pelaksanaan perjanjian. Yang pertama di sini yaitu konflik data, yang mana konflik data terjadi karena kekurangan informasi, kesalahan informasi, adanya perbedaan pandangan, adanya perbedaan interpretasi terhadap data, dan juga adanya perbedaan penafsiran terhadap prosedural. Dan yang kedua di sini yaitu konflik kepentingan, yang mana dalam melakukan setiap kegiatan para pihak memiliki kepentingan. Tanpa adanya kepentingan para pihak, yang timbulnya konflik kepentingan di sini itu bisa juga disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama itu adanya perasaan atau tindakan yang bersaing, dan yang kedua adanya kepentingan substansi dari pihak, dan yang ketiga adanya kepentingan prosedural. Dan yang ketiga di sini yaitu konflik hubungan, yang mana konflik hubungan dapat terjadi disebabkan oleh adanya emosional yang kuat, adanya juga persepsi, miskin komunikasi atau kesalahan komunikasi. Dan yang terakhir di sini yaitu konflik nilai, yang mana konflik nilai akan terjadi disebabkan oleh adanya perbedaan kriteria, evaluasi, pendapat atau perilaku, adanya perbedaan pandangan hidup, ideologi dan agama, adanya juga penilaian sendiri tanpa memperhatikan penilaian orang lain. Mungkin itu